Chapter 111. Aksi 4. Rahel menghubungi Royal Court segera setelah dia kembali ke rumah. Kemudian, dia mengungkapkan semua yang terjadi hari ini kepada kepala pelayannya. Bahwa Lancaster muncul dan membunuh agen yang melindunginya, tetapi telah kembali tanpa menyakitinya karena suatu alasan. Bisakah kamu menjelaskan situasinya sebelum Lancaster muncul dengan lebih detail? Kepala pelayan bertanya dengan wajah serius. Iya nih. Aku tengah menerima hadiah dari seorang teman. Petik 2. Dengan omong-omong, Tuan Putri, Anda dapat menggunakan bahasa Inggris saat Anda berbicara dengan saya. Benar, maaf. Jadi tentang situasinya. Petik 2. Rahel melaporkan apa yang terjadi dalam bahasa Inggris. Kepala pelayan itu mengusap dagunya dengan pikiran, lalu melanjutkan dengan suara rendah. Mungkin Lancaster ingin Putri menderita rasa sakit yang sama seperti yang dia miliki. Iya nih. Rahel memiringkan kepalanya. Lancaster kehilangan orang-orang yang berharga baginya di London Incident. Dia pasti ingin Putri berbagi rasa sakit yang sama. Dia pasti salah mengerti hubungan Putri dengan teman ini. Menengok ke belakang, rasanya cukup bisa dipercaya. Lagi pula, Lancaster mengatakan dia melihat adegan, menghibur. Tapi bukan itu. Rahel memandangi gelang di pergelangan tangannya. Jika itu yang dipikirkan Lancaster, dia salah besar. Dalam pikiran Rahel, dia tidak dalam posisi apapun untuk berhubungan intim dengan orang lain. Pokoknya, Putri, aku bisa melihat bahwa kamu telah banyak berubah. Dengan cara apa? Di masa lalu, kamu dulu suka makan dan bermain-main seperti anak kecil. Tapi sekarang, Anda tenang dan tenang. Itu sebelum aku dewasa. Sebenarnya, Rahel cukup menyenangkan sampai dia berusia 6 tahun. Tapi dia selalu bertanggung jawab. Karena dia menyelesaikan semua pekerjaannya sebelum dia keluar dan bermain, Ratu, Permaisuri, dan kepala pelayan Rahel semua hanya bisa mengawasinya dengan tersenyum. Hanya setelah kejadian itulah kegembiraannya menghilang. Begitu saja, sudah malam, Putri. Anda harus tidur. Kami akan segera memberitahu Anda apakah kami akan menggunakan agen lain atau menyewa tentara bayaran yang terampil. Iya nih. Ngomong-ngomong, apakah agen itu memiliki keluarga? Petik 2. Mendengar nada hati Rahel yang hati-hati, kepala pelayan itu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tidak, dia tidak. Saya melihat, tapi tolong perlakukan dia dengan baik. Saya juga akan berpartisipasi dalam pemakaman. Petik 2. Ya, mengerti. Seseorang telah mati untuk melindunginya. Meskipun itu membebani hatinya, Rahel menutup telepon tanpa menunjukkan penampilan yang lemah. Namun, dia tidak bisa mencegah napas keluar dari emosinya yang rumit. Rahel mengeluarkan earphone untuk menenangkan tekanan yang menyesakkan yang dia rasakan. Setelah meletakkan earphone Bluetooth di telinganya, dia melihat aplikasi musik di smartwatch-nya. Kim Ha-jin. Sekarang aku ingin begitu, Kim Ha-jin karaoke. You in my arms, Kim Ha-jin karaoke. 2J, apa yang saya nyanyikan karaoke. Di atasnya ada beberapa rekaman yang diam-diam dia buat ketika dia pergi ke karaoke bersama Kim Ha-jin. Berkat suara lembut Kim Ha-jin, dia mampu mengatasi insomnia-nya sampai batas tertentu. Di samping catatan, dia juga menemukan bahwa dia adalah seorang penyanyi yang mengerikan melalui mendengarkan nyanyiannya sendiri. Hari ini, mari kita pergi bersama. Sekarang aku berharap begitu. Rahel menekan tombol play dan melompat ke tempat tidur. Aku bisa mulai besok. Tampaknya terdorong oleh jawaban positif saya, bos menghubungi saya pada hari berikutnya dengan misi baru. Sama dengan Apprentice Mercenary Mission sama dengan. Kesulitan, D. Hadiah, 400 juta won Korea atau item dengan nilai setara. Sasaran, menyerang truk perdagangan manusia kelompok Jin. Setiap minggu, Jehon mengoperasikan truk penyelundupan manusia dan penyelundupan manusia. Pada pukul 10 malam, 2 truk yang diawasi akan menyeberangi jembatan Weike. Serang mereka dan selamatkan sandera. Sama dengan. Lokasi misi adalah Cina. Lebih tepatnya, itu adalah jalan yang menghubungkan Cina ke Mongolia. Itu adalah rute penyelundupan yang sering digunakan oleh Jin. Menurut pengaturan saya, wilayah Rusia tetangga Mongolia adalah zona tanpa hukum, di mana kekuatan memerintah raja. Itu juga sarang Jin yang melakukan segala macam kejahatan. Namun, zona tanpa hukum, ini memiliki masyarakat sendiri yang dioperasikan oleh Jin. Meskipun PBB menolak untuk mengenalinya, tempat ini disebut Pandemonium dan memiliki ukuran kota kecil. Ketika kelas berakhir pada hari berikutnya, saya pergi ke Beijing melalui Seoul. Begitu saya tiba di Beijing, saya memastikan untuk selalu memakai topeng dan kacamata hitam. Wilayah utara Beijing, zona bahaya tingkat menengah di mana monster sering muncul, dan jembatan usang dibangun di atas sungai. Saya tiba di sana setelah 1 jam mengemudi. Petik 2. Agak menyeramkan. Di zona bahaya peringkat menengah, monster peringkat menengah muncul dengan frekuensi tinggi. Jadi meskipun wilayah tersebut akan menampung seluruh kota di masa lalu, bahkan tidak seorang pun dapat terlihat. Ayo lihat.
Saya merobohkan beberapa pohon pendek dan memblokir satu-satunya pintu masuk jembatan. Segera, saya menerima pesan. Akan ada banyak musuh, tetapi tidak semua akan menjadi jin. Beberapa orang ditarik oleh kejahatan dan menjadi anjing setan, dan yang lain adalah orang jahat yang menjalani kehidupan tercela. Ini adalah targetmu. Petik 2. Jin adalah eksistensi yang emosi negatifnya diperkuat melalui kontrak dengan setan. Akibatnya, jin yang lebih lemah cenderung melakukan kejahatan yang lebih keras, menggunakan segala macam metode. Naluri mereka untuk menjadi lebih kuat dan keinginan untuk diakui tidak terpenuhi, menyebabkan kemarahan dan diekspresikan dalam kejahatan murni. Itu menyenangkan untuk diketahui. Mereka lebih mudah dan tidak terlalu membebani mental untuk dihadapi. Saya melihat sekeliling untuk mencari penutup. Daerah di sekitar jembatan itu seperti gurun. Meskipun ada hutan di dekatnya, semua pohon pendek. Tidak ada pilihan lain. Saya harus menghadapi mereka secara langsung. Saya naik sepeda dan berkendara sekitar 600 meter di atas jembatan. Kemudian, saya menghadap langsung ke jembatan. Jembatan dan segala yang ada di sekitarnya tampak penuh. Saya memeriksa waktu. Jam 10:25 malam. Waktu kedatangan yang mereka harapkan adalah 10. Aku menenun aeter ke bentuk kursi dan duduk di atasnya. Kemudian, saya mengeluarkan sehelai kain dan membersihkan tong Desert Eagle. Setelah sekitar 30 menit menghabiskan waktu, saya bisa melihat 2 truk dan 4 kendaraan pengantar mengemudi ke jembatan. Mereka datang. Perlahan aku bangkit dan memasukkan Desert Eagle dengan aeter, mengubahnya menjadi senapan sniper ganas. Sambil memegang senapan sniper, aku membidik para pengemudi truk. Sopir truk di bagian depan kelihatannya mabuk atau mabuk karena narkoba, karena dia tertawa terkekeh-kekeh. Saya tidak punya alasan untuk ragu. Saya menarik pelatuknya. Bau. Pakaian saya berkibar karena tekanan angin yang mengamuk. Peluru itu terbang dengan intensitas tinggi, meledakkan kepala pengemudi truk. Tidak ada teriakan atau lolongan. Jendela truk hancur dan pengemudi segera berhamburan menjadi debu hitam. Peluru masih tidak berhenti dan bahkan menembus kompartemen kargo truk. Klik. Saya mengeluarkan casing peluru. Target berikutnya adalah pengemudi truk kedua. Dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, membuatnya menjadi sasaran empuk. Saya membidik truk kedua dan menembak. Segera, sebutir peluru putih menembus truk. Kiik. Dengan hilangnya supir, truk tergelincir ke samping dan menabrak pohon. Baru pada saat itulah kendaraan pengawal memperhatikan situasi dan berhenti. Pintu terbuka dan total 18 jin yang dilengkapi dengan berbagai senjata abis. 3 dengan pedang, 4 dengan tombak, 2 dengan kapak, 3 dengan busur, dan sisanya dengan senapan serbu. Saya mengamati gerakan mereka ketika saya mengambil obat dari saku saya. Itu adalah pil ginseng dengan efeknya dimodifikasi sesuai dengan seleraku. Energi obat mengisi tubuhmu. Selama 5 menit, semua statistik variabel kecuali kekuatan sihir meningkat 1,5 poin. Hanya 5 SP yang diperlukan untuk melakukan modifikasi ini. Biaya rendah kemungkinan karena kenaikan stat permanen diubah menjadi sementara. Saya menelan obat, mengaktifkan efek haste Under Armor, dan mengubah Desert Eagle menjadi mode senapan serbu. Pada saat berikutnya, saya bisa merasakan tubuh saya berputar dengan energi. Setelah menarik napas dalam-dalam, saya menatap jin yang masuk. Tama Desi Senmi. Ni Xiang Hui Kuma. Hei, Nini Biao Zide Erzi. Mereka mengoceh untuk diri mereka sendiri. Tentu saja, saya tidak mengerti apa yang mereka katakan karena saya tidak bisa berbahasa Mandarin. Sejujurnya, saya tidak penasaran. Diam? Ya. Aku mengarahkan pistol ke mereka dengan santai. Baru kemudian mereka berhenti berbicara dan bergegas ke arahku. Menendang awan tanah, mereka menuduh saya seperti sapi jantan yang marah. Namun, dalam bullet time, mereka bergerak seperti siput. Saya pertama kali menargetkan jin dengan senapan serbu. 6 peluru, masing-masing di kepala mereka. Karena mereka tidak dapat menggunakan bahkan penguatan kekuatan sihir, mereka tidak bisa menahan daya tembak peluru saya dan tersebar menjadi debu. Target saya berikutnya adalah yang bergegas dengan tombak. Meskipun mereka berhasil mendekati sampai mereka hanya berjarak 200 meter, mereka tidak akan bisa melangkah lebih jauh. Petik 2. Namun, mereka mengenakan kekuatan sihir. Meskipun saya terkejut, itu saja. Penguatan kekuatan sihir berbeda dari penguatan ki. Yang pertama hanya keterampilan defensif peringkat rendah yang merupakan hasil melepaskan kekuatan sihir secara acak. Keterampilan dasar seperti itu bisa dengan mudah ditembus. Saya menembakkan 3 peluru secara bersamaan di jin terkemuka. Peluru pertama membuat penguatan kekuatan sihir tidak stabil. Peluru kedua menghancurkan bagian dari penguatan kekuatan sihir yang tidak stabil. Peluru ketiga menembus celah dalam penguatan kekuatan sihir dan menghancurkan tubuh. Hanya 3 peluru yang dibutuhkan untuk membunuh prajurit tombak. Dunia masih lambat, dan saya adalah satu-satunya yang mempertahankan kecepatan normal. Dalam bullet time, saya terus menembak tanpa henti. Beberapa percikan cahaya muncul dari laras. Rentetan peluru yang hanya membantai orang lemah. Aku membidik seperti penembak jitu dan menembak seperti mesin.
Petik 2. Persis seperti itu, saya melepaskan total 30 tembakan. Dengan tepat 3 untuk masing-masing, 10 prajurit tewas. Tidak 1 menit pun berlalu sejak mereka keluar dari mobil mereka. Sekarang, hanya ada 2 yang tersisa, 2 jin dengan busur. Mereka menarik tali busur mereka dengan berani, tetapi sayangnya bagi mereka, saya hanya perlu menjentikkan jari saya. Cahaya putih menyala dari laras senapan. Kedua jin tersebar menjadi debu. Petik 2. Waktu kembali normal. Merasa sedikit pusing, perlahan aku berjalan melewati jembatan. Dari 2 truk, saya membuka kunci truk yang tepat dan membuka kompartemen kargo. Itu dulu. Wah! Seorang pria menyerang saya dengan belati. Terperangkap lengah, kepala saya menjadi kosong sesaat. Mata pria itu berkedip dengan niat membunuh dan belatinya bersinar biru dengan kekuatan sihir. Tapi sebelum itu bisa mencapai hatiku, serigala raksasa melesat keluar dari dadaku dan menggigit lehernya. Aaak. Petik 2. Serigala itu seukuran 2 pria dewasa disatukan. Sementara serigala menahan jin, aku mengangkat tangan dan mengusap dadaku. Saya tidak terluka. Wah! Aku menghela nafas lega. Meskipun saya tidak terluka, saya akhirnya membuat kesalahan fatal. Seharusnya aku lebih berhati-hati. Kuak. Kegentingan. Dengan lehernya patah, jin tersebar menjadi debu. Selanjutnya, saya melihat-lihat kompartemen kargo. Itu penuh dengan orang-orang yang mungkin diculik. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kesedihan. Petik 2. Misi selesai. Setelah mengirim pesan kepada bos, saya melemparkan jam tangan pintar yang dikenakan jin pada mereka. Jin semua mati. Anda dapat menggunakannya untuk memanggil pahlawan. Kamu bisa pulang sekarang. Petik 2. Kemudian, serigala yang menyelamatkan hidup saya mendekati saya. Dia terengah-engah, sepertinya meminta pujianku, jadi aku membelai kepalanya. Pada saat itu, bos membalas. Dikonfirmasi, kami akan berurusan dengan pembersihan. 61. Saya terjaga sepanjang malam di Hotel Beijing dan kembali ke rumah sekitar waktu portal kubus dibuka. Entah kenapa, kamar asrama terasa hangat. Apakah itu karena Hayang, yang sedang berbaring di sofa, dan burung hantu-hantu Evandel bertengger di TV? Dengan senyum tipis, aku berjalan ke kamar. Evandel tertidur lelap di ranjang. Saya duduk di tepi dan membelai kepala Evandel. Ketika saya merasakan rambut lembut Evandel, saya menyadari. Anak ini telah menjadi dukungan emosional saya. Pada saat yang sama, saya tidak bisa tidak bertanya-tanya kapan saya menjadi sangat lemah sehingga saya harus bergantung pada seorang anak muda. Aku menghela nafas. Hanya 1 tahun telah berlalu sejak saya jatuh ke dunia ini. Saya mencapai titik ini setelah hanya 1 tahun. Suatu kali saya menghabiskan 10 tahun seperti ini dan kembali ke bumi. Apakah saya dapat kembali ke keadaan saya yang semula? Apakah saya bisa melupakan segala sesuatu tentang dunia ini seperti itu tidak pernah terjadi? Gelombang. Pada saat itu, Evandel menguap dan membuka matanya. Dia menatapku dengan mata menyipit, lalu datang ke lenganku dengan senyum hangat. Ini Hajin. Petik 2. Dia bergumam sambil mengusap pipinya di dadaku. Oh, benar, Evandel, kamu menyelamatkanku hari ini. Enak, makanan enak. Tapi sepertinya Evandel tidak peduli tentang itu. Petik 2. Kita bisa makan makanan enak nanti. Untuk saat ini, tidurlah sedikit lagi. Petik 2. Kataku sambil menggosok punggung Evandel. 3 jam kemudian, di dalam kelas Veritas. Saat ini, saya dibungkuk di atas meja. Karena saya tidur kurang dari 1 jam, saya lelah secara mental dan fisik. Ketika saya berjuang untuk tetap terjaga, seseorang duduk di sebelah saya dan mengetuk bahu saya. Yo gelombang Kim Hajin gelombang. Aku bisa tahu siapa suaranya. Itu adalah Chae Nayun. Masih membungkuk, aku menoleh ke samping dan menatap Chae Nayun. Sepertinya dia sedang dalam suasana hati yang baik. Bahkan, dia berseri-seri dengan sukacita. Apa? Kau tidak melupakan janjimu untuk besok, kan? Janji. Ketika saya bertanya, Kim Suho bergabung. Kamu lupa, Hajin. Kami bilang kami akan makan bersama. Petik 2. Baru saat itulah aku mengangkat tubuhku. Melihat Chae Nayun, saya berbicara. Aku pikir kamu bilang kamu makan bersama dengan Kim Suho. Bukankah sudah kubilang kita semua makan bersama? Aku akan ada di sana juga. Bahkan Yoyonha muncul dan berdiri di sebelah Chae Nayun. Jonghak dan Yi Yonghan juga akan ada di sana. Iya, itu akan untuk semua anggota grup perjalanan waktu. Chae Nayun meletakkan tangannya di kepalaku saat dia mengatakan itu. Karena kaget, saya menjadi kaku. Sementara itu, Chae Nayun meluruskan rambutku dengan tangannya sendiri. Sana. Kemudian, dia tersenyum puas. Tercengang, aku menatap Chae Nayun. Bahkan ibuku berhenti melakukan ini padaku setelah aku mencapai pubertas. Bagaimanapun, jangan lupa untuk datang.
Kami akan karaoke setelah itu. Petik 2. Tapi aku sibuk hari itu. Kalau tidak, kami akan mengundang Anda ke obrolan grup. Itu. Aku mengerutkan alisku. Tolong lepaskan saya dari itu.